Oke, berjumpa di ya masalah Isra Mi'raj itu memang cerita itu kalau kita telusuri dengan secara mendalam itu akan membuat orang Islam itu menganggap itu lawakan. Makasih Bang Siratul Mustaqim. Gini, kenapa saya katakan begini? Oke, apa yang Anda tahu tentang Isra Mi'raj? yang saya tahu Isra Mi'raj itu yang kalau dari cerita-cerita itu ya, Hmm? Nabi Muhammad itu perjalanan yang nggak masuk akal gitu, maksudnya itu terus bertemu Tuhan di apa? Sidratul Muntaha. Di atas ya, di atas langit gitu. Jadi Ya, Tuhan ada di sana gitu. Saya berkesimpulan seperti itu. ya. Jadi begini Bang, cerita Isra Mi'raj ini menjadi satu studi khusus bagi saya. Cuman ini tema lama ya, tema lama yang sudah saya bahas puluhan tahun ya, 10 mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya, belasan tahun yang lalu. Gini. Jadi di dalam cerita Isra Mi'raj itu dikatakan Muhammad itu dibawa oleh sosok yang namanya Jibril. Jadi dia masuk ke langit satu, langit dua, langit tiga, sampai langit ketujuh. Ya kan? Nah jadi di dalam cerita itu langit itu diketok katanya. Pintu langit itu diketok. Tok, 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 gitu kan. Ya kan? Nah, terus tidak mau dibuka. Tapi mendengar kata Muhammad katanya langsung kebuka itu pintu langit. Ya kan? Nah, begini cerita itu. Tapi itu kita nggak usah masuk situ lah. Nanti kayak nonton film Sun Gokong. Gini. Gini, Pak. Ketika kita membaca cerita itu, di situ dikatakan Muhammad tuh ketemu sama Allah. Lalu Muhammad itu diperintahkan untuk sholat 50 kali. Bener nggak? Iya. Coba Bang, sekarang kita hitung-hitungan ya. Kita pakai anu dulu. Kita mau serius dulu hitung-hitungan. Ini Allah ini agak-agak agak lain ini. Kenapa saya bilang agak lain? Gini, coba Bang, dalam satu kali sholat berapa waktu yang Anda butuhkan? Dari ambil air wudhu, ya kan? Kemudian persiapan, ambil sajadah dan lain sebagainya, sampai Anda selesai itu kurang lebih berapa waktu yang Anda perlukan dalam menjalankan satu kali sholat? Paling ya 5 menit cukup lah. Kapan wudhu? Nggak wudhu Bang? Nggak wudhu? Cepet-cepetan pokoknya Bang itu. Gini Bang sholatnya. Bang, kalau sholat, Ajarannya seperti itu. ya gini, kalau Anda sholat, Anda kan harus mempersiapkan diri dulu. Belum kalau rumah Anda di masjid. Bener nggak? Belum kalau Anda sholatnya ke masjid, ya nggak? Ya. Apa sholat, boleh nggak sholat nggak usah di masjid terus? Dari maghrib, azhar, di rumah aja nggak pernah sholat ke masjid. Boleh nggak? Gak boleh. Ya iya harus ke masjid. Masa Anda mau jalan? Dulu belum ada motor Bang. Dulu jarak masjid tuh masih jauh-jauh. Jangan ngitungnya zaman sekarang, ngitungnya di zaman Muhammad. Gitu loh. Jangan pikir Muhammad hidup di abad 21. Ayo kita pakai logika ya, pakai ini. Kalau misalnya kita bikin 20 menit gimana? Oke, Jajal, coba. Sekitar 20 menit. 20 menit ya. Allah minta berapa kali, Bang? 50. 50 kali. Kali 50. 20 menit kali 50 kali. Itu ada 1000 menit. Bayangin, 1000 menit dibagi jam ya, bagi 60. 16 jam, Bang. Sehari berapa jam, Bang? 24. Sehari 24 dikurangi 16. Sisa berapa, Bang? Sisa 8 jam. Orang perlu tidur nggak, Bang? Iya. Bisa nggak manusia nggak tidur? Nggak bisa. Nggak bisa. Satu hari manusia tidur berapa jam? 8 jam kan? Ya, tergantung. Ya. Rata-rata 8 jam lah. Kita pukul rata 8 jam, ya nggak? Ya kan? Ya. Nah, 8 jam. Ya. Itu habis, Bang. Waktu 16 jam itu sisanya habis buat sholat. Kapan acara makan? Makan kapan, Bang? Kerja kapan? Kerja.
Kapan mandi? Ngurus anak kapan? Makanya Allah agak lain, Bang. Nah makanya waktu Allah nyuruh sholat 50 kali sehari, itu Allah bercanda, main-main atau bagaimana? Nah itu perkara yang pertama. Kemudian kan dalam cerita itu Muhammad tuh balik, mau pulang dia. Setelah diperintahkan sholat 50 kali. Muhammad kan nggak nolak pertamanya, ya kan? Dia manggut-manggut aja secara lugu dengan lugunya. Dengan lugunya dia menerima perintah sholat 50 kali sehari itu. Makasih ya. Kemudian waktu dalam perjalanan pulang dia ketemu sama Musa. Bang jangan bacain komentar, lihat sini. Itu komentar nggak usah diliatin. Komentar nggak usah diliatin, orang ngomong apa aja di komentar itu nggak usah ini. Gini. Aku nggak perlu itu. Aku nggak beda kalau sekarang. Ketika biar sesama komentator aja yang mereka saling debat di dalam kolom komentar. Kita ini aja. Iya. Jadi sewaktu Muhammad pulang, Musa bilang sama Muhammad, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat." Musa kan pengalaman nih kan? Ya kan? Umatmu tidak akan kuat, balik lagi katanya. Ditawar sama Muhammad, jadi 45. Ya kan? Artinya Allah masih kekeh, pengen banyak sholatnya kan? Nah, terus akhirnya tawar lagi, balik lagi ke Musa. Masih belum kuat, balik katanya. Balik lagi. Muhammad dibikin kayak bola pingpong. Yes, datang ke Musa, ditampel gini, tis, ya kan, balik ke Allah, ya kan, sama Allah digini lagi, tis, ya kan, balik lagi. Jadi Muhammad dipingpong dia, balik lagi ke Allah, balik lagi ke sini, ya kan. Nah, ketika Muhammad dipingpong oleh Allah dan Musa, sampailah kepada tawaran 5 kali sehari. Ya sudah, 5 kali sehari sholatnya. Nah, di dalam riwayat Isra Mi'raj itu dikatakan ketika Muhammad balik lagi, tahu nggak apa kata Musa? Nggak kuat umatmu, balik lagi katanya. Makasih Anjeli. Nggak kuat umatmu. Akhirnya apa? Apa akhirnya? Muhammad bilang, sesungguhnya saya malu untuk kembali lagi dan menawarnya. Jadi kalau kita belajar dari sini, angka 5 itu bukan dari perintah sholat di dalam Quran. Angka 5 itu didapatkan karena Muhammad malu. Bayangin, ketika ada perintah sholat di dalam Al-Quran tertulis, ngapain Muhammad capek-capek dikerjain Musa? Kenapa dia nggak hanya ngomong saja, ya Allah, ini di kitabmu ini, engkau menyuruh kami sholat 5 kali sehari. Jadi cerita sholat 5 waktu itu bang nggak ada di Quran. Itu nggak ada. Mau sampai kiamat sampai botak nggak ada dalam Quran. Sholat 5 waktu itu dapatnya hasil permufakatan Allah, Musa dan Muhammad. Itu pun Musa masih menyuruh menawar lagi. Seandainya Muhammad balik lagi pasti dikurangin lagi. Tapi Muhammad bilang saya udah malu Musa mau balik lagi katanya. Udah malu di situ Muhammad. Cobalah pakai logika. Siapa itu, Bang? Gimana? Karangan siapa itu? Itu di dalam buku buku Sirah Nabawiyah gitu, Isra Mi'raj. Iya, cerita Isra Mi'raj kayak gitu. Yang aneh lagi itu waktunya, Bang. Itu waktu itu diukur dengan matahari itu gimana itu? Kan tidak mencakup untuk seluruh manusia kalau diukur dengan matahari itu. Gimana itu? Gini, maksudnya begini, Bang. Artinya kata-kata sholat 5 waktu itu memang tidak ada dalam Al-Quran. Sholatlah kamu 5 waktu, jalankanlah sholat 5 waktu, nggak ada. Bahkan perintah sholat yang katanya begini itu juga nggak ada di Quran, Bang. Nggak ada. Selama ini
selama ini Bang Muhammad tuh udah dikerjain dengan slogan-slogan fana yang mengatakan Quran tuh lengkap. Jadi latah sosial saya katakan ya, latah sosial yang dipercayai oleh umat muslim itu adalah Quran kitab yang lengkap dan sempurna. Padahal itu bohong terbesar sepanjang sejarah, Bang. Dia kan nggak membaca isinya. Iya, kalau Mereka memang nggak kalau tahu memang isinya. Quran itu kitab yang lengkap memberi penjelasan, nggak mungkin orang Islam berbondong-bondong baca buku kitab karangan ulama. Selama saya debat dengan orang Muslim, Qurannya jadi pengangguran, Bang. Quran tuh jadi Pengangguran, ya betul. kitab yang paling pengangguran. Oh, yang dibuka kitab karangan ulama kok. Menurut Syekh, menurut ulama. Nggak terlalu Itu. membaca Al-Quran aku itu. Cuma membaca tulisannya saja itu. Aku Iya. sendiri itu loh ya. Artinya begini, Bang. Selama ini kaum muslimin itu sudah didogma sedemikian rupa bahwa Quran itu kitab yang lengkap, kitab yang sempurna dan memberi penjelasan. Tapi ketika orang Islam ditanya soal agama Islam, Al-Qur'annya jadi pengangguran, nggak dipakai. Yang dipakai kitab karangan syekh begini, kitab ulama kitab unyu itu yang dibuka. Kitab karangan-karangan. Al-Qur'annya pengangguran. Iya tuh. Iya, memang itu fakta, Bang, nggak usah kita pungkiri. Itu fakta. Coba tanya orang Islam, kalau sholat tangan begini, dapat dari mana itu? Tahu begini. Tahu dari mana? Takbiratul ihram begini. Nggak tahu, memang nggak ada di Quran. Gitu loh. Berarti kita setiap hari itu orang Islam itu Mengikuti kitab lain. Iya, makanya saya bilang, saya tidak setuju kalau kitab sucinya orang Islam itu disebut Al-Quran. Karena apa? Kitab sucinya orang Islam itu bukan Al-Quran. Kitab hadis Bukhari, Sahih Muslim. Itulah yang dipakai untuk menjelaskan agama Islam. Karena orang Islam tidak menemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Coba sekarang saya tanya sama abang sebagai muslim nih. Apa alasan umat muslim membuka kitab Bukhari, Sahih Muslim, kitab karangan ulama ini, syekh ini? Apa alasannya? Nggak tahu. Karena Al-Quran tidak mampu menjelaskan. Betul nggak? Betul. Iya, seandainya Al-Quran mampu menjelaskan, dibuka ayatnya dalam Quran. Kalau memang apa ya maksudnya Al-Quran itu benar-benar itu, harusnya Tuhan kan adil. Setiap manusia kan berhak mempunyai bahasa sendiri-sendiri dari Tuhan seperti itu. Iya. Di dalam saya pernah diskusi ya, mungkin ini juga tema lama. Semua tema yang saya ajukan ini tema lama sebenarnya. Gini, di mana ayatnya suruh sholat pakai bahasa Arab? Kalau ada saya lompat dari Monas. Gak ada, Bang. Sholatlah kamu pakai bahasa Arab, gak ada. Wajib sholat pakai bahasa Arab, gak ada. Itu termasuk bentuk Arabisasi dunia. Dulu ya Bang ya, bangsa Romawi Yunani itu melakukan penjajahan budaya, makanya ada Helenisme untuk menghelenisasi seluruh dunia. Nah, dilanjutin sama orang Arab ingin mengarabisasi dunia. Gitu loh. Mereka ingin menjajah budaya dengan cara apa? Dengan cara memaksakan orang pakai bahasa mereka. Gitu. Tapi kalau orang Islam itu benar-benar membaca itu Al-Quran itu ada loh yang bilang apa intinya itu orang itu mau apa intinya itu tidak harus berbahasa Arab gitu loh, apa itu Quran yang mana itu nggak tahu, saya lupa saya. Ya, jadi begini Bang, saya kasih contoh ya, Ketika kita
benar-benar meneliti, benar-benar menggunakan akal sehat kita. Muhammad sholat pakai bahasa apa? Pengikutnya sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasanya dia atau bahasa orang lain? Bahasa Arab. Iya, bahasanya dia sendiri atau bahasanya orang lain? Bahasa dia sendiri. Iya, dia mengerti nggak apa yang dia ucapkan? Ngerti? Iya. Bahasa dia. Karena Muhammad orang Arab, dia pakai bahasa Arab. Dia sholat dengan bahasa yang dia mengerti. Nah, umat muslim tidak mencontoh. Umat muslim malah sholat pakai bahasa yang lain yang dia tidak mengerti. Betul? Iya. Iya. Ada sebuah hadis memang, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertanyaannya, apakah itu soal bahasa? Tidak. Pasti bukan soal bahasa, karena lawan bicara dia orang Arab juga. Kecuali lawan bicara dia orang Yunani. Sholatlah kamu seperti kami, pakai bahasa Arab. Nah itu. Iya, begitu. Lagi pula, kalau kita benar-benar meneliti, Bang. Di dalam riwayat itu kan dikatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul? Betul. Coba sekarang saya tanya, abang muslim sholat? Sholat. Mengucapkan tahiyat nggak? Tahiyat awal, tahiyat akhir? Mengucapkan. Coba tahiyat awal gimana? Ya Arabnya ya Bang ya. Arabnya coba. Tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Seperti itu. Oke, tahiyat akhirnya? Tahiyat akhirnya disambung dengan kama sholaita itu ya. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu, betul? Ya betul. Coba diingat-ingat dulu. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu, betul nggak? Ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba apa artinya? Apa arti assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu? Artinya kurang lebih itu memberi salam kepada para nabi gitu ya. Bukan kepada para nabi. Assalamu alayka, tahu nggak artinya apa? Ya kepada nabi itu. Bukan, artinya terjemahannya. Kurang mengerti. Ya, gawat. Karena orang Islam, Bang, assalamualaikum itu artinya permisi, Bang. Iya. Contoh, assalamualaikum, tok 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 tok. Artinya permisi. Kalau mau pergi juga begitu. Assalamualaikum. Permisi. Padahal arti assalamualaikum itu, Bang, artinya bagus, Bang. Assalamualaikum itu artinya bagus. Salam sejahtera atas engkau. Damai sejahtera ada padamu. Selamat sejahtera ada padamu. Itu arti assalamualaikum. Tapi gara-gara orang Islam memikirkan itu artinya adalah permisi, makanya ngucapkannya begini. Nah itu. Padahal artinya adalah damai sejahtera turun atasmu. Nah, di dalam at-tahiyat, ketika Anda sholat, Anda mengucapkan assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu. Betul nggak? Betul. Artinya salam sejahtera atas engkau wahai nabi. Kata ka, bedanya ka dengan kum. Kalau ka itu engkau satu orang. Ya, assalamu alayka itu damai sejahtera atasmu satu orang. Tapi kalau assalamu alaikum, damai sejahtera atasmu banyak orang. Kalian. Kalau kum Ya, itu jamak, kamu banyak. Tapi kalau ka itu kamu satu orang. Nah jadi ketika Anda mengucapkan assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu, artinya salam sejahtera atas engkau wahai nabi. Menjadi pertanyaan besar. Waktu Muhammad sholat, apakah Muhammad ngomong gitu? Coba pikir pakai logika. Kalau yang saya tahu seperti itu, Bang. Kalau Muhammad sholat dia ngomong kayak gitu sama siapa? Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu. Masa dia ngomong sama rohnya sendiri?
Iya, kok Makanya baru saya tahu aku bilang, ya. Bang. Makanya saya bilang, semuanya kalau kita teliti, Bang, semuanya hanyalah cerita-cerita nggak jelas. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan anak bangsa dan tidak tertutup kemungkinan untuk menyadarkan saudara-saudara kita para polemikus muslim yang selalu atau yang suka membahas tentang kekristenan. Nah, teman-teman, dari apa yang dibicarakan oleh mereka dan biarlah kita lebih lagi untuk menyelidikinya apakah benar yang dibahas oleh mereka atau tidak itu tergantung atau kembali kepada kita masing-masing ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita tidak terlalu membahas itu karena Edi sudah memaparkan atau menjelaskan dan menampilkan data-data ya untuk hal itu. Nah, teman-teman, dan inilah yang sering saya sampaikan kepada saudara-saudara kita, pelajarilah keyakinanmu dengan benar. Dan pelajarilah isi kitab sucimu dengan baik, supaya kamu jangan sampai tidak mengerti dan tidak bisa mempertanggungjawabkan ketika ada orang yang mempertanyakan tentang imanmu. Nah, kenapa teman-teman mereka selama ini tidak bisa membahas atau tidak bisa menjawab? Karena mereka sibuk untuk mengurus ajaran agama lain, sehingga mereka lupa untuk mempelajari agama mereka sendiri. Nah, teman-teman, ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan kiranya orang-orang yang hidup di dalam Kristus, mari lebih lagi untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab dan pelajari sejarah-sejarahnya. Dan juga saudara-saudara kita para polemikus, pelajarilah terlebih dahulu agamamu, keyakinanmu, isi kitab sucimu, dan juga sejarah tentang keyakinanmu itu. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.